Dari awal emang udah begitu kata Tio. Kita sejak bulan September sudah mengkritik bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis sejak awal misinya bukan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk mengentaskan stunting, Ya. memberi gizi. Artinya lebih masuk akal kalau memakai anggaran kesehatan ketimbang anggaran pendidikan. Atau di Depsos. Atau Nah. ada anggaran khusus yang Ya. memang MBG tanpa mengklaim anggaran yang lain. Oke. Karena kan ada undang-undang sisdiknas 20% kan? Yes, mandatory spending jelas dalam undang-undang dasar bahwa anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya dialokasikan oleh pemerintah 20% dari total APBN. Oke. Nah, kemarin di pidato kenegaraan 17 Agustus, Presiden itu menyampaikan, Bang, tahun 2026 kita mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Karena nilainya itu 757 triliun. Itu kurang lebih setara 22% anggaran APBN kita. APBN Bang. kita. Wah, kelihatannya luar biasa. Tapi setelah kita cross check, 223 triliun itu diklaim sebagai MBG. Ini kan sudah masuk ke pelanggaran konstitusi, Bang. Rezim hari ini memang rezim yang sejak awal lahir karena pelanggaran konstitusi. Jadi sebenarnya tidak mengherankan ketika pelanggaran konstitusi itu dilakukan lagi dengan cara yang seolah-olah mulia. Kalau dia pelanggaran konstitusi itu mesti kenapa tidak membawa persoalan ini ke DPR gitu ya? Membawanya ke UNICEF. Apakah karena DPR itu bagian dari Sebelum sampai ke sana ya, Bang. Ada realitas di dalam publik hari ini bahwa rasanya pendidikan itu lebih mendesak untuk diberi solusi ketimbang MBG. Stunting harus dientaskan, iya. Iya. Tetapi metode pengentasannya mestinya tidak memakai logika proyek. Harusnya pakai logika program atau gerakan. Kita nanti akan bicara soal kenapa MBG itu saya sebut proyek dan bukan program ya, Bang. Iya, iya. Tetapi yang jelas, ringkasnya adalah ada semacam kemampatan di bangsa kita bahwa kanal-kanal perubahan, kanal-kanal perbaikan itu buntu, Bang. Kita coba cek mekanisme trias politika kita, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mekanisme yang berjalan di antara ketiga ini, Bang, itu nggak sama sekali bisa kita percaya. Oh. Pasca demo geger luar biasa Agustus, publik menyampaikan tuntutan 17+8, rancangan undang-undang perampasan aset dan seterusnya. Sampai sekarang kita nggak bisa percaya sama DPR. Sudah dijalankan. Kita Yang masih dirampas rakyat, hartanya rakyat. Asetnya rakyat. ternyata begitu ya, Bang ya. Nah, itulah pinter ngakali konstitusi.